Kill them all. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung kembali dengan saya, admin dari Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Kabar baik, Mas? Sehat-sehat. Gimana WFH-nya? Ya banyak diisi dengan searching movie lah, Mas. Jadi kembali kayak waktu dulu tahun lalu ya. Jadi kita melihat di pilihan-pilihan tontonan ya. Malah gue bingungnya tuh tiap kali kita milih-milih tayangan tuh banyak nggak nontonnya malah, Mas. Kelamaan milihnya, Mas. Kelamaan lihat trailernya dulu gitu ya. Iya, semuanya aduh, mau yang apa kayak tuh, aduh. Emang langsung mendingan tuh dikasih, misalkan dikasih Thomas Bebe, apa nih? Infinite deh, udah gitu deh. Kalau kita nyari nggak ada ide tuh bahaya, Mas. Malah nggak, jangan deh. Ibaratnya tuh 2 jam itu waktu yang berharga, kayak gue kalau bener-bener film yang oke nih gitu, ibaratnya kayak gitu jadi, Mas. Kadang-kadang kita milih itu bisa sejam doang untuk milih-milih browsing ya. Sejam bapak ketiduran, Mas. Kadang-kadang itu kalau milih itu dari Netflix pindah ke Disney Plus, pindah ke HBO, kita malah jadi pusing kebanyakan. Pusing serius. Di Netflix aja sekilas nggak banyak tuh, kita bingung mau lihat apa. Bingung, Mas. Betul. Nah, hari ini kita pengen bicarain film Infinite nih. Dia itu kan disutradarai oleh Antoine Fuqua dan dibintangi oleh Mark Wahlberg sama Chiwetel Ejiofor ya. Nah, gimana Mas? Abis nonton ini rasanya apa nih? Ini sebelumnya kan gue nih ngefans, gue satu orang yang ngikutin film-film si Mark Wahlberg, Mas. Mark Wahlberg, kalau si Anthony Fuqua sih bisa gue bilang termasuk film-filmnya sih nggak jelek juga loh, Mas. Magnificent Seven, Equalizer, betul. Terus apalagi dia Bite, Olympus Has Fallen. Iya, Olympus Has Fallen. Training Day, banyak tuh dia. Bagus dia, tapi ini apanya kayak ada sesuatu hal deh, Mas. Di Infinite ini kayaknya ada sesuatu hal kayak bukan si Anthony Fuqua punya karakter film nih, gue liat, Mas. Betul. Kan sebelumnya kayak Training Day, kayak Olympus Has Fallen, kayak film Equalizer tuh kayak kan ada ciri-ciri khas yang kayak tangan dia, tau, Mas, kesannya, Mas. Kayak kan ciri-ciri sutradara kan kita bisa ngebaca kan dari kayak model-model ceritanya atau apanya gitu kan, Mas. Tensi ketegangannya kali ya. Ini kayaknya Infinite ini sangat sayang sih bagi gue sih, Mas. Di awal tuh, yang awal, Mas, ya, yang kayak yang masih dia tuh yang dia bikin pedang tuh, yang terus dia datang ke yang mau ngambil obat tuh masih seru tuh, sampai situ aja tuh, Mas. Bagi gue jadi film ini kayaknya banyak ini ya, Mas, ya, banyak plot hole kali, Mas, ya. Betul. Sama si Elio Jorre juga kayaknya kurang garang ya sebagai seorang antagonis kali ini, Mas. Tumben, Mas. Kayaknya gue lihat biasa dia kayak apanya yang gitu, kurang garang apanya gitu, Mas. Padahal dia biasa juga salah satu orang yang jarang-jarang lihat si Ejiofor ini, tapi tiap kali dia main biasa tuh dia garang, Mas. Apa gara-gara jenggotnya itu ya, jadi pengaruh ya, atau jadi faktor umur. Jadi kayak nggak garang, Mas. Kayak dia jadi beda mukanya, Mas. Jadi beda mukanya. Iya kan si muka Ejiofor nih ya, masih gue Ejiofor kayak agak begini, Mas. Kalau ini agak begini kayaknya gitu loh. Beda-beda, gue apa gara-gara rambutnya dibotakin kali ya, nggak biasa. Jadi kayak aura orang si Chiwetel tuh jadi kayak kalau kayak si Morgan itu, tau Mas? Morgan itu. Bukan Morgan yang main film komedi terus tuh, yang main Kenu. Oh, oke, Pil ini tuh ya. Yang cowok itu apa sih? Yang main film. Iya, Keegan Michael Kay itu, Mas. Bukan Morgan, bingung kiranya Morgan Freeman. Ya, Keegan Kay itu, Mas. Jadi kayak gue liat auranya, dan ini si Mark Wahlberg kayak kalau kayaknya nggak bisa lepas dari film-film dia yang sudah dia mainin, Mas. Jadi kayak ini kalau film-film yang kayak jagoan dari masa depan gitu, Mas. Maksudnya tuh yang kayak bahasa tuh
kayak terhubung sama sebuah reinkarnasi gitu Mas ya. Hmm. Terlalu muka masih agak komedi Mas, kayak dia kurang bisa di film ini nih. Di film ini gue liat dia kayaknya karakternya kayaknya apa ya Mas ya? Kayaknya jadi orang biasa deh cocoknya Mas. Jadi orang biasa tuh yang dia yang di awal-awal tuh kayak waktu dia diwawancara interview terus yang dia Pekerjaan. itu yang orang mau mana obat itu tuh cocok gitu, tapi ketika dia jadi seorang kayaknya yang memegang sebuah apa tuh daya apa ibaratnya kunci untuk supaya tahu telurnya itu ya. Tahu telurnya. Tapi iya maksudnya itu apa kayaknya apa ya, pengembangan karakternya untuk dia kayak dia terbawa ke karakter dia tuh yang sudah biasa kita lihat gitu Mas. Itu gak benar gak Mas? Benar. Oke. Dari yang pertama itu seperti yang kita lihat nih dari film-film sebelumnya si Antoine Fuqua ini memang ini seperti ini eksperimen kali ya. Dan berarti dari pengambilan gambarnya, dari istilahnya dari alur ceritanya segala macam nggak tahu nih kayaknya dia ingin mencoba sesuatu yang baru nih film aksinya nih. Walaupun karakter daripada yang dimainkan oleh si Mark Wahlberg itu mirip-mirip kayak Equalizer ya. Berarti sebenarnya mirip 11-12 dalam arti dia ini seperti orang biasa tapi kok kemampuannya tiba-tiba dia ada nih karena sesuatu nih dalam arti yang awal itu kita nggak tahu nih apa nih kok tiba-tiba apakah kayak Born Identity dia lupa ingatan kan kayak gitu ya tiba-tiba refleks. Nah sebenarnya agak-agak mirip dan saya setuju nih kalau dilihat dari jejak rekamnya ini memang cukup berbeda nih dan istilahnya kesannya ini ingin menggembar-gemborkan aksinya yang bisa mengandalkan aksi nih. Seperti ini kalau saya lihat nih. Konsepnya dia. Dan dia pengen konsep futuristiknya. Dan dia ingin futuristiknya kayak tuh. Mencoba sesuatu yang tanda kutip itu nggak membumi istilahnya. Mencoba science yang bisa bilang science fiction atau istilahnya yang istilahnya tadi saya bilang itu tidak membumi nih. Nah, terus yang reinkarnasi ya. Kenapa? Reinkarnasi dia kayak pengen membuat sebuah isu yaitu reinkarnasi gitu ya. Namun sayangnya ini tidak didukung oleh penulisan naskah yang kuat karena kita nggak dijelasin nih ini reinkarnasi tapi hanya dalam arti memang ada kelompok nih ada dua kelompok yang tanda kutip yang baik atau kelompok yang jahat dua-duanya mempunyai kemampuan reinkarnasi dan mengingat segala ingatan yang ada di dia nih walaupun dia hidup kembali nih mati dan hidup kembali. Nah itu kan hanya orang-orang tertentu dan itu sayangnya itu nggak digali tuh kalau menurut saya tuh. Temanya bagus ya Mas ya. Temanya bagus, premisnya bagus sekali. Jarang sekali kan kita melihat itu atau disuguhi mengenai reinkarnasi orangnya ingat akan masa lalu kekuatannya jadi istilahnya kemampuannya itu menumpuk kan dalam arti ya dia bisa bikin pedang dia kan dilihatin itu kan dari suku Maya lah jadi orang perang British lah segala macam kan itu kan berbagai suku berbagai ras itu kan kemampuannya itu terkumpul. Nah, itu sebenarnya itu bisa digali, menurut saya nih, bisa digali nih. Entah itu kayak kita anggap aja kayak film Highlander. Ingat ya? Kalau Highlander kan ada kelas balik dia di masa lalu ya. Nah, harusnya itu dikumpulin tuh sedikit-sedikit. Kalau ini kan cuman istilahnya benar-benar sedikit banget, cuman kilasan aja. Kalau cuma naratornya di awal aja kayak kesana ngomongnya cuma kayak gitu doang, dikit-dikit banget. Betul. Harusnya itu dia ini kan sebenarnya itu hampir mirip kayak Highlander. Bedanya itu kan kalau ini kan mati terus reinkarnasi, tapi memorinya itu ada semua nih. Seharusnya itu ya belajarlah dari Highlander, ambil potongan-potongannya, maksudnya potongan masa lalu itu berapa menit, potongan masa lalunya berapa menit. Jadi kita percaya gitu, oh dia ternyata bekas pandai besi yang bisa memilih besi Hanzo, istilahnya pedangnya Hanzo segala macam kan itu kan harus kan bisa disuguhi nih. Dan benar kata Mas ini, kenapa nih sepertinya ini si Mark Wahlberg atau si Chiwetel ini nggak pas ya karakterisasinya nih ya, kayak agak kurang kuat ya, begitu aja ya. Kurang kuat ini. Dan Chiwetel itu kita bingung nih, kenapa nih kok sampai istilahnya gergetan banget nih sama karakter si Mark Wahlberg dan nyari-nyari bener-bener dendam banget gitu istilahnya, sampai dia istilahnya agak psycho yang dia harus dibekap sama anduk dibasahin itu kan menyiksa diri sendiri tuh. Nah maksudnya kita sebenarnya mau tahu nih latar belakang dari kedua orang ini nih
Tapi kalau untuk Ciwitel, justru menurut saya ini dia menolong sih, kebalikan dari Mas ini. Mas bilang kan si Ciwitel ini agak kurang bagus nih. Tapi Iya, justru menurut saya ini yang menonjol justru dia sih, kalau menurut saya ya. Kalau mungkin Mark karena Wahlberg, mungkin ini karena kayak hmm? mungkin karena perbandingannya si Mark Wahlberg sini kayak Wahlberg nih kayak agak lost banget nih kali ini Mas. Betul, Mark Wahlberg itu menurut saya itu mainnya itu tidak ada perkembangan sih menurut saya sih. Mukanya Seperti terlalu Mas bilang santai itu gitu. kayak film-film dianya sebelumnya. Iya, coba mungkin kalau gue bayangin ya kalau mungkin dengan muka yang lebih serius kayak si Denzel Washington mungkin lebih cocok kayak gini Mas, gue bayangin Mas. Karena kan dia kan lebih mukanya itu kan mungkin kan lebih apa kelihatan bingungnya segala macam itu dia bisa lebih Iya. menghayati. Mark Wahlberg ini saat ini nih di film ini kayaknya menurut saya sih sangat-sangat kurang sih. Kayaknya bayarannya rendah kalau di film ini kayak jadi dia nggak totali. Kayaknya dia gue liat kayak kayak itu apa kayak main ya itu apa kayak kurang kurang ini Mas totalitas Mas gue liat Mas di kali ini Mas. Nggak Hmm, kayak biasa dia kan apa emang perannya itu nggak cocok karena dia jadi seorang yang karena dia beralih dari orang yang biasa ketika itu dia nggak bisa beralih ke jadi orang yang di super power itu Mas. Dia hmm, sosoknya itu cocoknya jadi orang biasa itu Mas. mungkin mungkin tadi itu Rumah sakit itu sakit karakterisasinya nggak ingatan itu cocok kali ya. itu cocok ketika dia sebagai yang kayak ngejar-ngejar itu walaupun apa ya film action kan bukan makanan baru juga bagi dia kan ya. Hmm, hmm. Yang film yang adaptasi dari video game tuh apa tuh Happening apa sih bukan Happening apa tuh Max Max Payne, Payne ya. Max Kan dia udah Payne. pernah gitu kan tapi Hmm. dia kali ini gue badannya apa mungkin kegemukan juga ya. Kalau menurut saya sih kali ini nih dari segi aktingnya ini dia benar-benar nggak berkembang sih. Ini benar-benar menurut saya ini Penurunan banget ya actingnya sama perannya untuk kali ini kayak kurang pas di dia Mas. betul. Nah kalau kalau kita lihat ini beberapa film ini kan kayak Big Hit tuh yang film yang pas awal-awal dia main film tuh itu Big Hit itu cocok tuh untuk karakter seperti itu tuh, dalam arti aksi dan selengean istilahnya. Iya, Mungkin itu kali, mungkin dia itu cocoknya kayak yang dia sama Will Ferrell tuh ya, aksi iya, tapi selengean kan. Pain and Gain yang serius Pain and Gain atau Pain and Gain kan juga mungkin kan The kebantu Gambler. sama The Rock-nya juga ya. The Gambler dia cocok itu cocok bagi gue bukan soal dibantu The Rock bagi gue dia cocok The Gambler tuh cocok tuh Nah, The Gambler kan film serius dia ya. dia cocok tuh kayak orang-orang tuh yang kayak punya masalah gitu Mas kayak dia bukan sosok yang kayak jagoan banget gitu Mas. Hmm, 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 hmm. Nah, kalau di Max Payne dia masih cocok kayak badannya mungkin masih kelihatan lebih kurus kali Mas ya. Kalau gue lihat dia pakai jaketnya masih apa Masih ini keren. iya kayak di Hmm, sini gue udah pakai jas terus terus apa pakai kemeja terus kemeja juga ketat banget terus lagi. Kalau gue lihat ya, hmm, karena hmm. gue salah satu yang jarang lewatin film-film si Mark Wahlberg, Mas. Iya betul sih. Kalau kalau bisa bilang ini nama apa Mark Wahlberg itu salah satu yang Menyenangkan, saya walaupun menyenangkan. walaupun Aktor film tuh yang walaupun filmnya itu masih beberapa banyak yang gagal, tapi kayaknya kalau dia main itu enak kayaknya ada nonton juga. daya tarik tersendiri kali Mas ya bagi kita Ya, ya. betul-betul itu. Kita pengen coba gitu dari The Happening, dari Pain and Gain segala macam itu Ya, kalau dari dia Ted. keluar nih kayaknya ada satu daya tarik tuh. Iya, Hmm, hmm, kali ini aduh. Sama Ciwetelnya juga, Mas. Bener, Mas Ciwetel gue liat main kan di yang 12 Slave itu ya. hmm. 12 Slave tuh yang film Nine apa tuh? Nine, gue barusan terakhir nonton film yang itu ya dia Dokter Strange, dia main kan ya? Betul yang jadi musuhnya ya. Iya dia kuat biasa karakter matanya tuh atau apa itu kuat dia. Kayaknya sih kalau kali ini nih kemungkinan ini kalau menurut saya ini kemungkinan dari apa? Dari Sabarannya. naskahnya kali ya, dari karakterisasi naskahnya jadi agak-agak dangkal dalam arti kenapa nih dia berbuat seperti ini, kenapa dia berbuat seperti itu, latar belakangnya apa, terus kok Terus bisa dia ingat, terus kok istilahnya ini kok ngejarnya mati-matian, kok kayaknya dendam nih saling apa kayak ada dendam kesumat, itu kayaknya kita kan harusnya sih diberikan istilahnya petunjuk, tapi kalau di sini nih kayak agak kurang ya Mas ya. Jadi mereka itu kayaknya ya cuman acting ya itu. terus si Ciwetel kayaknya diminta saudara untuk berlogat tuh seperti si itu tuh Mas tadi yang sesuai dengan penjahat itu. Logat yang kayak orang hey ya gitu yang kayak gitu-gitu Mas. Logat cara ngomongnya tuh kayak apa ya dibuat Dibuat-buat.
dia itu nggak cocok di dia. Malah kurang Jadi alami ya. nggak alami, jujur. Sayang dia mainin peran ini, bagi gue sayang, Mas. Padahal premisnya bagus ya. Premisnya di awal bagus, ibaratnya kalau dia punya kerangka cerita itu bagus. Terus gue bingung juga yang sama yang ada plot hole itu, nggak tahu apa gara-gara gue nggak connect atau apa ya, kayak waktu temennya tuh yang gede tuh yang berewokan tuh, nih biar gue tolong dulu deh, lu istirahat dulu gitu kan, lu ke sono dulu kan, yang temen berewokan itu tuh, yang gue coba deh apa lu Mark Wahlberg sama Cece udah masuklah, gue yang keluar deh hadepin dia gitu kan. Terus pas dia udah hadepin, pas udah mati tuh si brewoknya itu kok nggak dikasih tahu lagi gitu, terus waktu dia pulang, Mas. Kayak kan udah meninggal kan? Kan dia harusnya masih bisa ke pintu yang next selanjutnya, yang ada si Mark Wahlberg-nya. Bukannya itu yang jadi reinkarnasi jadi di Indonesia bukan ya? Bukan, yang di Indonesia kan yang Yang teman yang satu lagi ya? yang terakhir kali ya. Yang Indonesia tuh si Mark Wahlberg itu, Mas. Bukan yang di Indonesia, yang Mark Wahlberg itu yang sepasang tuh, yang di India. Nah, di India. Di Tapi kan India. disebut namanya, Di Mas. India itu Mark Wahlberg sama pacarnya. Di Indonesia itu kayak temennya yang ahli mesin ya, apa yang brewok, yang ahli senjata yang brewok kan itu ya. Tapi dia sebut namanya loh. Gateway itu loh. Kalau setahu seingat gue sih itu yang di Indonesia itu temennya sih. Apa gue yang salah ya? Tradeway, iya, Tradeway berarti itu yang jago itu, Mas. Treadway. Tradeway itu yang jago nyetir yang pertama kali. Yang jago nyetir pertama kali itu Macaulay, bukan? Oh, Yang bukan yang Tradeway. yang jago nyetir itu kan yang terluka itu, yang dia nyimpan apa? Flores. Nyimpan ininya di badannya kan, dan itu kan Iya, jadi akhirnya kan jadi Mark Wahlberg kan, pas dia iya. mati jadi Mark Wahlberg. Nah kalau si Mark Wahlberg abis mati itu jadi si itu yang orang India ya, yang anak Yang kecil jadi itu sepasang, itu, ya pasangan cewek itu. cewek cowok. Nah terus kalau itu yang temennya itu yang jadi di orang Indonesia kali ya kalau nggak salah ya. Yang Nah temennya itu ditawan si Ciwetel kan, disimpan Ciwetel jiwanya kan. yang Bener? betul, ya betul. Nah seperti itu sih. Nah justru itu sih sebenarnya ini kan harusnya kan bisa jadi digali lebih menarik nih dalam arti ini. Jadi Dalam arti orang ini bingung, masa lalunya. bingung. Terus habis itu harusnya itu kan perkumpulannya itu bisa di istilahnya perkumpulan itu tuh yang dua kubu itu harusnya bisa lebih digali lagi tuh. Iya, terus kurang garang. Yang kubunya si Makawabak ada yang orang Jepang itu, yang cewek itu yang suka, yang lucu-lucuan, yang bisa bercanda-bercanda, kayak kurang garang gitu kelompoknya, jadi kesannya kurang garang, Mas. Harusnya kelompok masa lalu kan yang ganas-ganas kan harusnya kan. Maksudnya yang serius lah ya kita bilangnya karena ini kan udah ribuan tahun istilahnya kita ngomong ya. Cuma 5 Udah orang ribu. ibaratnya kelompok itu, masa nggak garang-garang sih, kayaknya kurang. Terus yang main cewek juga itu, yang ceweknya, Mas, nggak bagus, Mas, tuh, Mas. Si Sophie Cookson. Iya, si Nora itu aktingnya nggak bagus, intonasinya pelan banget dia. Gue perhatiin deh tadi. Ya itu tadi mungkin ini kali ya. Ini kayak menurut saya sih mungkinan naskahnya kali ya kalau menurut saya ya. Naskahnya, iya, Menurut naskahnya saya sih. Jadi istilahnya penulisan karakterisasinya, dan ini sayang ini nggak tahu nih kenapa si Antoine Fuqua ini sebagai sutradara ini nggak bisa tumben-tumbenan, iya. mengarahkan secara maksimal sih. Ini kalau menurut saya sih cukup sayang nih dalam arti nama besarnya sih. Iya. Seperti itu Ini sih. itu nggak main-main, Ciwetel masih Mark Wahlberg loh. Nah, tapi untungnya kalau bagi saya pribadi ya, untungnya ini ya itu tadi aksinya itulah. Kalau menurut Mas aksinya gimana? Aksinya bagi gue juga nothing spesial. Gue kayak ngeliat Yang film yang tadi tuh yang di pesawat terbang, kayak filmnya Jackie Chan malah yang kemarin. Ada yang Jackie Chan tuh, yang rebutin itu, Mas, yang 12 patung itu kan kayak gitu adegannya. Zodiac. Chinese Zodiac itu kan kayak gitu. Nah ini benar-benar sih. Tapi kalau saya pribadi ini untungnya saya nonton ini saya tahu nih Mark Wahlberg kan kalau saya pribadi sih menurut pengalaman saya ini Mark Wahlberg itu kadang-kadang istilahnya hit and miss lah ya. Kadang-kadang itu bagus, kadang-kadang itu ya nggak cocok nih dia nih. Jadi Tapi saya so nonton ini. far gue lihat dia, so far walaupun filmnya ya 6 gue kasih nilai, tapi dia tetap masih cocok, Mas. Yang kayak terakhir tuh yang tentang dia sama orang kulit hitam tuh apa tuh? Itu juga banyak orang kritik, tapi bagi gue masih enjoy. Yang apa sih juga tuh yang dia
di Netflix itu tuh Mas yang dia pakai baju yang kemarin baru itu tahun lalu ya kalau nggak salah ya. orang kulit hitam itu tuh yang gemuk tuh teman itu. Bentar deh. Hmm, hmm. Nah, benar sih dalam arti tadi itu, tapi yang tadi saya bilang itu, kalau saya justru kalau melihat melihat apa? Melihat aksi daripada film ini justru yang salah satu yang menolong juga sih Mas. Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi ya, dalam arti Bagian karena saya menonton ini tanpa harapan apa-apa, saya berpikir ya udahlah kita mau coba nih dalam arti wah, aksinya mau gila-gilaan segila apa istilahnya pakai pedang segala macam itu pedangnya Hanzo lah apalah itu saya mau tahu deh istilahnya ya udah jadi saya nonton itu dari menit pertama juga nggak berharap. Jadi pas misalnya aksi-aksinya itu yang mobilnya apa mundur lah segala macam itu kan konyol. Tapi menurut saya oke, boleh juga sih buat nonton sih dan itu yang membuat setidaknya membuat saya tetap duduk dan saya mau tahu bakalan dikasih aksi apa lagi nih karena kita lihat kan si Antoine Fuqua kan di Olympus Has Fallen, di Equalizer kan aksinya kan lumayan tuh ya, keren ya. Nah, saya mau tahu nih mau dibawa kemana nih nanti puncaknya seperti itu. Dan itu yang membuat saya bertahan sih. miss Mas bagi gue nih miss banget Mas. Miss banget. Miss banget, sayang banget. Gue nggak berusaha nggak lihat trailer. Gue nonton film ini sama sekali nggak lihat trailer Mas. Nggak baca hipnosis, nggak lihat trailer. Gue coba biarkan ngalir. Gue jadi dari arti gue ya udah deh gue tanpa ekspektasi sebenarnya Mas. Jadi udah siapkan diri tuh tanpa ekspektasi. Nyantai banget gue duduknya tuh tadi siapin waktu habis bangun tidur terus siapin waktu udah enak nih nonton nih pasti konsentrasi enak nih. Itu tetap Mas nggak nolong Mas. Perannya Padahal sempurna. aktor favoritnya ya. Aktor favorit padahal dan Ciwetel gue demen waktu terakhir main film apa tuh apa tuh ya Nine Block atau apa ya ada tuh film ya filmnya apa judulnya itu judulnya itu bagus waktu dia jadi perampok di bank itu Mas. Yang Come Sunday juga dia bagus kok juga keren tuh jadi pendeta itu watak banget tuh Mas film si Ciwetel judul Ciwetel Mas selalu mainnya berwatak ya sebenarnya. Iya. Come Sunday di Doctor Strange dia juga bagus jadi antagonis. Triple Nine Mas yang di Triple Nine terus yang di Secret in Their Eyes juga keren dia. Itu Triple Nine ya, dia Triple Nine segala macam itu main sih. Mark Wahlberg yang tadi itu Spencer for Hire ya, Spencer for Hire ya. Spencer apa tuh? Bukan Spencer for Hire apa? Spencer for Hire film dulu RCTI Mas. Oh iya, Spencer Confidential, Spencer for Hire film seri. Iya tuh film seri zaman jebot. Iya. Spencer's Confidential, betul. Iya, itu walaupun kata orang biasa-biasa tapi gue masih enjoy dia masih cocok peran itu Mas. Nah mungkin kayak peran-peran kayak gitu kali mungkin cocoknya ya. Kayak gitu yang kelihatan tuh polisi yang jadi orang biasa deh. Soalnya ini jadi apa? Jadi orang yang super power harusnya Mas. Terus nggak seru nih dia bawa pedang juga. Waktu dia ngejar si Ciwetelnya kan dia bawa pedang naik motor itu juga pedangnya ibaratnya dari awal sampai habis pedangnya juga nggak dimainin gimana Mas. Aduh jadi bingung apa senjatanya terus apanya terus penjahatnya lu bingung nggak Mas yang Ciwetel kok bisa ngebaca tuh dari kamera komputernya dia ngomong apa itu di perutnya adanya. Itu kan ada ini ada TV kan? Iya tapi kok bisa segampang itu dia bisa lihat CCTV jadi gitu kayak dari istilahnya kayak di hack gitu ya kameranya ya. Jadi pas si Mark Wahlberg-nya itu lagi dikembalikan memorinya itu sebenarnya itu mereka lagi dipantau tuh pakai kamera ya. Iya, tapi dasarnya apa? Ibaratnya kan ada mata-matanya atau apa gitu kok bisa. Iya. Maksudnya apakah ada pengkhianat atau ada apa gitu kan? Enggak Dengan sih itu mudahnya kayaknya cuman kayaknya sih di hack terus habis itu ketahuan maksudnya dia perginya pakai kemana gitu seperti itu sih. Nah, itu banyak plot hole-nya, Bingung nggak Mas? Nggak tahu ini gue yang salah atau enggak ya? Kan si Mark bilang itu taruh di perut kan dia bilang kan. Betul. Itu kan yang tahu di perut kan padahal kan si Gateway kan padahal kan. Itu bukan gateway. Jadi istilahnya itu mayatnya dia masa lalu itu tuh. Mayatnya masa lalu tuh yang dia pertama kali nyetir tuh nyetir mobilnya lompat tuh.
Iya. Nah, itu karakternya si Mark Wahlberg sebelum dia reinkarnasi ya, bukan Gateway kayaknya sih, Macaulay ya namanya. Macaulay kan? Macaulay. Jadi yang sebelum kehidupan sebelumnya tuh, di Iya. kehidupan sebelumnya. Berarti itu bukan pacarnya si cewek itu dong, Mas. Pacarnya Kan si cewek itu. pacar Kan ceweknya itu kan yang berdua itu yang di orang Arab-Arab itu, Mas. Yang ditembak sama si itu. oh bukan. Ditembak. Jadi bukan. Jadi pas yang dia matinya kan pacarnya itu matinya itu kan di mobil sama-sama yang di mobil ditembak itu kan meledak kan. Iya. Iya. Nah, itu si pacarnya itu jadi emang perginya itu berdua sama temennya itu tuh. Sama si Hmm. Treadway kayaknya sih. Treadway itu kayaknya yang nanti akhirnya jadi yang temennya lagi tuh. Nah, jadi si Mark Wahlberg-nya itu pas yang pertama itu dia pergi naik mobil itu pisah sama pacarnya. Pacarnya Yang kan mati selingkuhan. duluan tuh yang dibawa kan, yang ditembak meledak ya. Iya. Nah, sedangkan Mark Wahlberg kan yang terakhir di atas itu kan yang berantem berdua kan. Nah, itu dia Mark cara masukin telur itu di perut temennya gimana? Bukan di perut temennya. Mark Wahlberg di sebelum reinkarnasi istilahnya ya. Iya. Nah, itu kan dia kan masukin ke diri sendiri. Loh, ke diri sendiri. Jadi si Mark Wahlberg ini yang sebelum jadi sebelum reinkarnasi menjadi si Mark Wahlberg mukanya itu dia kan yang awal naik mobil tuh, yang naik mobil yang istilahnya kok ini, kita lihat kan bingung, ini kok berdarah kenapa nih yang dia pakai sundut pakai api nih Iya, di perutnya. di perutnya. Nah, itu dia kan dibuka pakai pisau tuh dibuka terus habis itu dia masukin telurnya tuh. Nah, itu di situ. Nah, di situ abis dia mati, orang yang masukin yang nyetir itu tuh yang mobil lompat itu reinkarnasinya jadi Mark Wahlberg. Iya, betul. Nah, jadi Tapi, hmm, tapi si penjahatnya itu berarti kayak nyimpen mayatnya si yang sebelum si reinkarnasi si Mark Wahlberg ya? itu kayaknya disimpannya itu kan di ini, kayaknya di markasnya markasnya temennya markasnya kelompoknya si Mark Wahlberg ya kalau nggak salah ya. Bukan, di markasnya si Ciwetel kan? Apa gue salah salah ingat ya kan soalnya Ciwitel kan datang ke markasnya si kelompoknya Mark Wahlberg kan ngebunuhin semua tuh ya inget ya yang ada anak kecil yang ada nenek-nenek orang tua cewek tua bukan nenek-nenek sih. Yang kecil itu, iya. Kan itu kan kayaknya dieksekusi. Nah di situ itu kayaknya itu dikuasain sama dia tuh. Setahu saya sih itu mayat-mayat itu tuh ada di situ semua sih. Berarti yang diambil dari perutnya itu reinkarnasi, ada wujudnya reinkarnasi si Mark Wahlberg-nya itu diambil di belek perutnya ya? Iya ada. Jadi mayatnya itu istilahnya diawetkan. Iya, 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 iya. Diawetkan. Jadi istilahnya itu kan kita bilang kan si Mark Wahlberg kan usianya kan di situ misalkan 30-an atau 40-an, 40-an lah. Nah, jadi selama 40 tahun itu mayatnya diawetkan karena itu kan kehidupan sebelumnya kan. Iya, iya, iya. Seperti itu. Nah, jadi itu. Nah, justru itu ini sayangnya ini nih tadi itu maksudnya kayak itu alat untuk mengembalikan memori. Ya, itu kan mirip kayak Men in Black 2 ya. Ingat gak Men in Black 2 tuh yang temannya si Will Smith tuh, Tommy Lee Jones kan. Itu kan alatnya kan hampir sama tuh istilahnya kan. Oh, ini untuk ingetin memori, ada reaksi apa segala macam. Sebenarnya sih idenya itu bagus dan banyak sekali ngambil saya dari film-film lain, tapi harusnya itu bisa Kan lebih lebih maksimal detail. lagi seperti itu. Tapi ini kecolongan nih kayak saya benar-benar nggak ngerti sih. Kalau dari naskah harusnya saya sekelas Antoine Fuqua ini bisa setidaknya mengoreksi ya, atau setidaknya tahu nih, atau mungkin dia ya tadi itu mungkin dia ini terpesona dengan gue pokoknya maunya aksinya aja lah gila-gilaan nih Terus istilahnya. telurnya itu sebenarnya tuh juga nggak dikasih secara gamblang, Mas. Pas jadi dapet telur itu, dia dia ngelepas itu telur itu ke dalam mesin itu untuk apa, Mas? Gue kurang nangkep sih, Mas. Kan kayaknya untuk memusnahkan apa supaya tidak ada reinkarnasi lain kalau Iya, nggak salah sih untuk dari kelompoknya itu dalam arti iya. kelompok yang Dia kelompok yang lawannya. gitu. Iya, tapi kayaknya kan nggak dijelasin secara gamblang kan, Mas? Iya betul. Nah itu dia kelemahannya itu kenapa nih sampai penting, kenapa ini sampai diberbutin, apakah ini dari saya harusnya kan misalkan kalau benar-benar penting dari abad ke abad itu harusnya itu dikasih kilasan lah perebutan-perebutan itu kan atau pertahanan itu kan seharusnya kan seperti itu kan kayak Iya.
kayak Holy Grail lah. Ini disimpan di mana, ini gimana. Misalnya kan kayak gitu ya kita bilang ya. Ini ibaratnya kan dia baru pas udah di zaman 2021 ini yang kemarin-kemarin dia gimana perjuangan-perjuangan yang ngejar-ngejar ya. Apakah si Ciwetel nggak berubah-berubah mukanya atau mereka juga reinkarnasinya gimana Ciwetel gitu tau gak Mas? Nah, justru itu reinkarnasi sih ada sih yang cuman dikasih yang di awal sama yang udah jadi Ciwetel. Yang di awal kan dia kan yang ngebunuh itu semua kan. Iya. Seperti Tapi itu kan sih. itunya kan apa step-stepnya kan. Hmm. Ya agak disayangin sih. Menurut saya sih agak disayangin sih ini dalam arti. Ceweknya juga Tapi kurang bagus actingnya Mas. Ini kurang bagus ceweknya itu Mas. Ceweknya kurang bagus juga. Bukan mukanya, saya tuh actingnya nggak bagus. Terus teman-temannya si Mark Wahlberg kok kayaknya kok komedi semua malah tuh yang pihak bayinya itu Mas. Yang ada orang Jepang itulah itu kayaknya bercanda semua Mas tuh Mas. Nah, itulah kalau menurut saya kayak istilahnya film eksperimennya si Antoine Fuqua kali ya, dalam arti dia pengen Luar sebenarnya dia biasa ya. pengen menaikkan levelnya dalam film aksi nih, aksi gila-gilaan dalam arti kalau menurut gue ya. Kan kita udah lihat dari Olympus Has Fallen, terus istilahnya dilihat dari Equalizer. Wah, dia pengen lebih lagi nih dengan science fiction yang aneh-aneh lah, ada reinkarnasi lah. Mau seanehnya si mungkin Christopher Nolan punya konsep istilahnya. Tapi pengen segila si Michael Bay mungkin, karena kan film kalau lihat aksinya aja tuh mobil mundur segala macam itu ya. Sebenarnya itu kan nggak perlu juga dalam Itu arti. asli dia tuh yang CGI tuh yang si Ciwetel tuh kayak buat pertahanan diri tuh gak Mas yang dia mau naik helikopter tuh. Sebelum naik helikopter dia kayak buat pertahanan diri kan tuh tek yang kayak pertahanan perisai tubuhnya terus dia bisa aktifin kapal 3 biji Groid. untuk cewek itu ya. Itu kan harusnya bisa digali dari awal Mas, kemampuan itu bagus kan, dia punya siganya bagus. Terus anehnya tuh Boydnya udah sasarin ke cewek bisa nggak kena Mas, nembak nyekin gak tuh. Iya, bisa kalau teknologi secanggih itu kenapa nggak dipakai dari awal? Iya, dari awal aja sampai orang-orangnya cupu-cupu semua yang anak buahnya di itu. Nggak apa-apa. Ini juga film ya. Untungnya saya sih ekspektasinya cukup sangat rendah sih. Jadi pas nonton itu saya cukup enjoy sih. Enjoy dalam arti aksinya. Walaupun pas ngobrol-ngobrol itu agak sebel sih, dalam arti actingnya kayaknya nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres ini jujur, nggak ada yang beres Mas. Nah, Sayang nih hari ini nonton itu Mas. Kalau nggak pengen bahas podcast mungkin gue sambil lalu kali Mas, gue rasa Mas. cuma mungkin karena Mark Wahlberg kita tadi itu, jadi istilahnya ya tadi itu ada daya tarik tersendiri kali kita yang nonton Mark Wahlberg, kan nggak ngerti. Seharusnya tapi ini nolong sih, masih nolong. Gue bayangin kalau bukan Mark Wahlberg Mas, waduh. Ini nolong Mas, tapi kalau bukan Mark Wahlberg atau orang biasa gitu, aduh gila nih takes time banget Mas, habisin waktu Mas ini Mas. Apa perlu Bruce Willis? Kayaknya gue bayangin ya, kalau perannya si Mark Wahlberg itu cocok, bayangin tuh dengan keseriusan muka si Denzel Washington. Si itu juga bener yang kayak Mas bilang tuh, siapa tuh si yang main We Walk Us siapa Mas? Matt Damon. Iya, Matt Damon yang punya karakter tuh nggak ada komedinya gitu loh. Si Mark Wahlberg tuh masih ada muka kayak santainya gitu Mas. Ekspresinya ya. Sebenarnya Itu kayak Matt Damon itu cocok kan, dia kan kayak abis main Born Identity kan, antara kebingungan tapi kok dia bisa refleks segala macem ya. Ben Sebenarnya sih Affleck cocok juga sih. cocok, mungkin Ben Affleck tuh gue bayangin muka-muka tipe yang bisa tuh memancarkan muka sedih sama Serius. bertanya-tanyanya itu, mas seriusnya itu loh. Hmm, hmm, Si, hmm, si Mark Wahlberg muka masih ada sisi komedinya soalnya mas. hmm. Ngebayangin tuh kayak ibaratnya siapa lagi yang tipe-tipe kayak Mark Wahlberg, kayak John Cena mas. John Cena tiba suruh main film gini juga ibaratnya mas, gak cocok. Nah justru itu ini mungkin salah casting kali ya, kalau menurut gue juga ya, salah casting si Mark Wahlberg itu. Menurut gue sih justru ini kelemahan dari film ini sih menurut gue ya, selain ceritanya nih dalam arti
Seperti itu Penjahat sih. itu yang cocok nih dengan logat-logat seperti itu kayak misalnya si Samuel Jackson tuh cocok tuh mas, yang kamu tuh bisa berekspresi kayak gitu mas, licik tau gak mas Hmm, maksudnya. hmm, 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 hmm. Kalau si Chiwetel kayak kurang pas gitu mas di dengan Mungkin sih aksen. kalau menurut gue sih Ciwetel cocok, cuman mungkin tadi itu kata Mas itu kayak logatnya dipaksakan ya. Iya logatnya dipaksakan kayak logat si itu mas, logat si itu siapa? Samuel. Logat, iya logat-logat Samuel kan kayak gitu waktu di itu tuh film itu tuh apa? Yang spy itu apa mas? Itu Kingsman. Iya Kingsman kan kayak gitu kayak Hmm, hmm, hmm. Nah itu dia nih. sayang fail ini mas. Nih skor gue nih mas. Hmm. Skor gue 4,2 mas. Serius ini gue nggak bisa lebih lagi mas, maaf deh. Jadi nonton apa Ini nggak lulus sensor untuk watching movie channel, nggak lulus sensor mas ini mas. nonton apa lewatin? Nggak lulus sensor mas. Nggak lulus. Nggak lulus sensor ini jujur. Untuk watching movie channel ini nggak lulus sensor benar. Oh, jadi mendingan dilewatin aja. Lah inilah. Mohon maaf nih untuk Mark Wahlberg nih. Baru kali ini gue kecewa sekali sama penampilan kamu nih di sini mas. Yang paling kecewanya apa nih? Satu aja yang paling paling bener-bener bikin aduh istilahnya Plot nyesel nonton. ceritanya mas, sama karakter dia ini nggak cocok. Satu paket film ini dia nggak cocok di sini mas. Hmm, hmm, Pendukungnya juga nggak cocok, nggak ada yang nolong mas. hmm, 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 hmm. Saya setuju, saya setuju, saya setuju, saya setuju. Nah, mau dibikin apa futuristik nggak dapet, mau dibikin seorang super jagoan juga nggak dapet, mau dibikin konfliknya antara apa tuh reinkarnasi atau orang yang bisa bereinkarnasi dua kubu ini juga nggak dapet. Serba nanggung ya. Gengnya juga nggak dapet, teman-teman gengnya Hmm, hmm, hmm. itu semua lagi yang temen-temennya situ. Chemistry-nya juga nggak dapet semua ya. Iya nggak dapet. Chemistry pasangannya juga nggak dapet segala macem ya. Teman-teman Iya, gimana? iya itu gue nggak merasa dia pasangan malah tuh dua orang itu main. Aduh. Aduh. Ya udah. Namanya juga nonton kita kan pasti kan ya tadi itu mungkin Mark Wahlberg itu mirip kayak Nicolas Cage kali ya dalam arti kalau atau Iya. Bruce Willis. Nah, nanti kita udah tahu nih ada filmnya yang bagus, ada filmnya yang ya amburadul lah. Tapi apapun itu, kayak kalau yang main ini kayak kita penasaran nih, pengen lihat nih, bener gak Mas? Iya tetap penasaran tapi sayang. Hmm. Terus Iwetelnya ingat gak waktu pertama kali di penjara, waktu di ruang penjara itu kok dia bisa tiba-tiba bisa masuk nggak ceritain juga gimana caranya? Ya kan? Emang sih ini secara editing juga banyak kan yang lompat ya, adegan beradegan ya. Ada Terus beberapa. si ceweknya bisa jebol pintu gimana caranya juga dia bisa tahu gimana juga kan dia gimana taunya kan? Oh, yang naik Nggak. mobil itu, nabrakin mobilnya. Mm. Terus Hmm. si Mark Wahlberg bisa tiba-tiba udah nolong dia tuh waktu dia dikejar-kejar ditembak-tembak sama droid itu tuh. Karena mungkin terdesak kali istilahnya kali mereka pengennya kita ngeliat itu ini karena terdesak ya udahlah ikut nolong. Iya, terus Skotlandia kan ada terus waktu dia itu kan di Skotlandia tuh gue nggak jelas gitu Skotlandia kenapa gitu dibilang Skotlandia markasnya itu mas kan ada tuh gue apa tuh Glasgow Skotlandia tuh gue jangan nangkap itu mas. Nah itu dia maksudnya dalam arti harusnya kan bisa digali yang tadi saya bilang itu. Iya. Dalam Aduh. waktu yang segitu harusnya sih bisa banyak hal. Mungkin ini nanggung juga 106 menit dalam arti seharusnya itu Harusnya sih. bisa ya dalam arti banyak ya hal yang bisa diangkat tapi mereka malah maunya itu tadi itu yang saya bilang itu maunya itu mengangkatnya itu ke actionnya kan mobilnya kan kejar-kejarannya kan lumayan lama juga dalam arti Banyak adegan yang nggak perlu mas kayak waktu adegan dia ngomong sama ceweknya itu terus waktu yang betul. waktu ngadep ke pantai itu. Betul. Jadi memang istilahnya memang ada beberapa justru yang kita rasakan ini ada beberapa adegan yang nggak perlu, tapi ada. Namun adegan yang harusnya perlu, tapi nggak ada. Iya. Terus yang temennya itu yang berkorban untuk dia juga nggak perlu-perlu banget. Sebenarnya kalau temen ikut kabur juga nggak masalah kan. Sebenarnya. Dan harusnya masih bisa kabur.
Iya, aduh tuh nggak nongol kecuali pas dia nolong nih. Dia jadi ibaratnya tetap berlindung di dalam aja nih, di dalam terus jadi dia setidaknya masih bisa apa gitu dobrak pintunya atau apa gitu ibaratnya tuh gitu dan harusnya. Terus kayaknya juga kita nggak ada keterikatan batin ya, emosi terhadap mereka ya. Itu ceweknya itu tuh Mas nggak dapet banget itu. Hmm. Kalau kita nonton kayak kemarin yang Tomorrowman kan itu yang jadi anaknya itu masih bagus tuh Mas, Hmm. actingnya bagus kan. Si Von Stratovski itu kan Hmm. beda makanya acting itu atau pemilihan cast itu nggak bisa main-main sih Mas. Setuju, setuju, setuju. Oke, oke, oke. Nah, sekarang nih sebelum kita tutup nih, kata-kata terakhir untuk film ini apa nih? Kata-kata terakhir untuk film ini untuk coaching movie channel yang pasti nggak lulus sensor, skip karena bisa ngabisin waktu lu hampir 2 jam kurang tuh ya untuk kita nonton sebuah film yang banyak plot hole-nya. Yang gue sedih juga di mana Mark Wahlberg salah satu bintang favorit gue bermain kali ini fail banget, dia kayak nggak totalitas banget, nggak nggak emang seperti biasanya dia main sih emang kayak gitu sih, emang gaya-gaya seperti itu yang lemes-lemes kayak gitu, tapi nggak cocok untuk perannya di kali ini. Ekspresi ekspresi bingungnya tuh dia nggak dapet Mas. Hmm. 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 Dia cocok tuh sampai yang itu aja Mas, yang dia nolong yang itu tuh mafia yang dia minta obat itu cocok, di situ cocok, udah sampai situ aja Mas. Hmm. 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 Yang pas Nolongin, awal itu, yang nolongin ceweknya itu ya, nolongin cewek yang apa pelacur itu kalau nggak salah ya, udah keluar yang pengen dipotong. Nah, tangannya itu cocok di situ, udah di situ udah Mas. Sama yang dia nyamperin orang mau kerja, yang dia mau kerja itu cocok tuh, juga masih cocok tuh. Jadi betul. lebih cocok emang orang-orang biasa Mas, bukan orang tuh yang kayak lagi ada kekuatan tapi aduh gak cocok Mas. Masih mendingan si Dylan O'Brien itu Mas yang jadi yang ngejar-ngejar mobil itu, gue bayangin kalau dia main yang main Monster, Love and Monster kan. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa, Mas. Kita nonton kadang kecewa, kadang kita happy, Mas. Dan itu setidaknya menjadi pengalaman kita. Kalau kita Berarti nonton bagus terus, kita nggak tahu mana yang jelek, Mas. Kalau kita nonton yang jelek terus, kita nggak tahu mana yang bagus, Mas. Jadi berarti itu istilahnya benar. memang kalau nonton itu harus ada yang jelek, harus ada yang bagus. Jadi kita punya istilahnya setidaknya Tapi itu ada kan pengalaman. sutradara sama aktornya kuat-kuat Mas. Nah itu dia. Ini miss sih. Nggak tahu mungkin apa terlalu santai mereka, apa Hah? istilahnya dianggapnya udahlah ini film-film ya film eksperimen lah dalam arti kalau menurut saya sih. Tapi aduh, gue sangat menyayangkan sih Mas. Nah kalau gitu nih gue ada pertanyaan yang paling sulit nih. Sebutkan satu aja nilai plus dari film ini. Nilai plus dari film ini, Satu aja. nilai plus dari film ini. Duh, susah Mas, jujur Mas. Nggak ada Mas. Wah Nama kalau gitu, besar gue kalau nilai gitu ini plus. benar-benar kecewa ya. Kecewa, nggak bisa, gue nggak bisa jawab, jujur sumpah nggak bisa jawab gue. Nilai plus film Infinite ini nggak membekas di hati gue, malah nih membuat trauma Mas untuk nonton film-film yang versus. Itu kan harusnya keren Mas, film yang versus kayak gini dengan di poster aja si Mark Wahlberg masih Ciwetel lagi versus, gila dua nama besar ini, wah keren banget kan. Adegan pertarungannya bagi gue juga biasa doang, itu nggak ada seni artnya Mas. Itu kan kayak filmnya Jackie Chan, gue udah bilang ya, adegan itu dapat dari itu. Banyak banyak ngambil ini, banyak ngambil apa? Ngambil referensi dari film lain sih kalau film ini sih sebenarnya. Iya, Hmm. Oke, bisa oke. ngecepetin itu lagi. Aneh nggak gravitasinya? Kan boxnya udah jatuh, dia bisa lebih ngecepetin gravitasinya Mas, jatuhnya Mas. Bisa dikejar dia Mas itu. Nah itu dia dalam arti ya tadi itu dalam arti mungkin ya pengen bikin film science fiction yang benar-benar science fiction kali Mas kalau menurut saya sih, dan dia pengen pengen apa pengen Nah, eksperimen menurut saya sih seperti itu. nggak bisa kayak gini Mas, aduh. Nilai di Rotten kalau nggak salah rendah deh kalau nggak salah ya. Rotten Kalau bentar ya. di IMDb juga Di tadi IMDb 5. coba Kalau Rotten berapa Mas? Rotten 16%. Serius? Anjir, berarti gue selera gue Rotten nih.
Yang gue lihat serius 16%. 16% betul. Tapi Gue kalau di liat, Shopee 5/5 nih, kok ada Shopee? Gue bingung, kok ada Shopee ya? gue belum lihat serius mas. Nah, IMDb 5/4, 5,4, Rotten 16%. Kalau gitu lu masih terlalu baik. Gila, Rottennya 16% mas. Masih terlalu baik loh. Ini kok gue Justru tau 16%, gue mikir nonton nih mas. Kita nggak bahas mas. karena emang kita nggak lihat ini, nggak lihat ini. Tapi 5 dari 5,4, 16 emang bener sih rata-rata ya 3-4 sih, betul, setuju. Aduh. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Jadi tetap nonton sih karena Mark Wahlberg. Aduh. Udah nggak apa-apa. Anggap aja pelajaran. Gue 16%. Hah? Nggak salah nih. 16 di Rotten. Aduh, bener loh. Ini gue baca review secara singkat. Dibilang iya pengembangan karakternya nggak ada mas. Nggak ada yang bikin histeris. Ada yang bilang nggak ada yang bikin histeris. Dialognya lemah. Betul. Cerita yang deepnya nggak ada yang bikin tertarik. Visualnya jelek banget. Jelek banget. Nggak ada emosional. Gila nih. Tadi kita ngomong kan nggak ada emosional ya kan? Itu bener tuh. Kritikusnya ngomong nih, pace film ini nggak ada sama sekali. Aduh. Nggak apa-apa mas. Kita kan podcast kan harus Ya, ada bisa yang bagus, ada yang jelek ya kita harus. Iya. Duh. Langsung pusing. Pusing baca kritikusnya pada kritiknya parah loh. Gila, welcome to movie that makes absolutely zero sense. Aduh, nggak perlu ada. No need to exist lagi. Aduh, gila. No need to exist. Ada nih yang bilang nih, Dan Bufa. Aduh, skornya F lagi, gila. Aduh. Nggak apa-apa. Oke. Ini kayak kita perlu nonton film-film kayak gini nih mas, biar kita biar kita podcast itu lebih ketawa-tawa. Aduh. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Ini sih kata Adam Brang nih, dia mau berharap dapat ada sequel lagi mas. Mau berharap ada sequel lagi dengan ada apa Jakarta Indonesianya itu mas. Aduh, janganlah Indonesianya mah itu mah supaya orang Indonesia nonton. Aduh. Jangan mas. Ampun DJ nih mas, ampun. Nggak apa-apa. Kita berharap nih. Dari mas skornya? Kenapa? Skor dari mas sudah apa? Jangan sama, bilang 6 ya. lah. Tadinya saya mau kasih 10. Dari 100. Di IG mas kayak kasihnya berapa mas? Belum saya IG belum saya upload, lagi males nih. Udah ya? Kasih skor ya belum ya? Belum. Di IG saya belum upload. Udah nonton berapa film, tapi saya belum upload sih, agak males juga sih. Jelek mas. Ya udah nggak apa-apa. Oke deh mas, ini thank you banget nih mas berkeluh kesah di sini nih mas mengenai filmnya Mark Wahlberg. Ini salah satu aktris favorit, tapi pas nonton ampunan. Oke. Sekali lagi thank you banget nih mas nih, dan untuk sobat BB69 jangan lupa untuk mendengarkan episode selanjutnya dan episode-episode lainnya tentunya dengan tema berbeda, dan jangan lupa juga untuk melihat IG dari Watching Movie Channel dan juga YouTube channelnya, dan tentunya juga di BB69 channel di IG ataupun di YouTube. Oke, sekali lagi mas, terima kasih banyak mas untuk pembicaraan hari ini, dan see you. Thank you.